Ngawiji marang Gusti. Berarti kan ngawiji kan hanya satu yang ditunggalkan. Ngawiji marang Gusti. Berarti kan ngawiji kan hanya satu yang ditunggalkan. Jangan yang lainnya dulu kan gitu. Nah, sedangkan di situ ada keduniawian Mas Ian. Mulai pertama itu sudah bagus, torikonya sudah bagus, kan gitu. Oh, jadi Anda menganut paham kejawen begitu ya? Enggak. Terus Cuma tahu bahasa Jawa aja ngawiji. begitu. Sebentar, saya ambilkan sesuatu buat Anda sebentar ya. Tunggu sebentar. Gimana? Lanjut. Iya, yang saya nggak berdebat Om. Saya itu kenapa sih kok sudah ke Tuhan sudah enak-enak, udah romantis, anunya apa itu ngawijinya itu, lo di pertengahan kok dikasih doa-doa yang seperti itu. Apa bisa kan itu kan gini anak. Aku sering tanya itu, kan itu kan sunat muakkad, boleh dibaca, boleh kamu baca, boleh kamu nggak baca kan gitu. Oh ya, berarti terserah kita. Kalau saya ganti dengan kata-kata saya minta maaf ya Allah, oh, puji Tuhan pada Allah kan. Oke, gini Wong Gendeng, gini ya. Saya tanya sama Anda. Coba Anda tadi mengatakan bahwa doa di dalam sholat itu seperti menjanggal karena di awal itu kita sudah ngawiji dengan Tuhan ya, begitu kita sudah berhadapan dengan Tuhan ya, dengan bahasa saya ya. Kemudian di tengah sholat dalam doa di antara dua sujud di situ menguruskan kepada kembali kita mengurus diri kita sendiri gitu ya. Oke. Termasuk yang Anda kritisi itu kan adalah dalam doa itu Rabbi firli warhamni wajburni warfani sampai akhir. Coba diterjemahkan ulang bagaimana? Diterjemahkan lagi. Iya, nggak apa-apa, coba kita diskusi. Lihat lagi kamusnya Om, aku nggak apa loh. Nggak apa-apa, coba silakan. Nggak bisa mengartikan Om kalau nggak lihat tuh. Ya nggak apa-apa sambil dilihat. Ini itu di situ itu kita itu masalah duniawinya itu. Iya, di mana masalah duniawinya di mana? Diikutkan serta kepada Tuhan kan gini anak, orang ibadah kepada Tuhan. Saya tanya masalah duniawinya di mana? Ya itu minta itu kepada Tuhan itu tadi, kita udah enak-enak kepada Tuhan kok dikasih minta apa? Maksudnya gimana sih Om? Jangan dibulut-bulutkan dong. Iya, katanya minta kepada Tuhan itu kan, minta apa maksudnya yang salah itu? Nah kan gini ya, kalau di awalnya sholat kan kita sudah khusyuk ya, sudah niatnya sudah baik, kita bertemu sama Tuhan, sholat kita ya Allah, sholati wa nusuki wa mahyaya semuanya kan dibaca kan, masa ya Allah sholat saya gini kan nggak boleh. Iya, langsung saja yang di situnya. Nah, masalahnya itu kan sudah enak, tauhidnya kepada Tuhan, ngawijinya pada Tuhan sudah enak.
meskipun Terus? rukuknya tidak enak, ya toh. Jadi Terus? doa yang Robi firli warhamni itu kok disebut seperti itu kan gitu. Loh, Aku itu Nabi yang bertanya berdoa begitu kok. apa? Nabi yang berdoa begitu. Kalau mau komplain, komplain sama Nabi dong. Loh, kok ketawa? Hah? Iya iya. Itu Nabi yang berdoa begitu. Mana Om? Loh, kok mana? Jadi Anda kira itu siapa yang doa begitu? Yang ku tahu Om ya. Ah, Kepada orang itu sudah ijtima ulama, imam apa? itu Ulangi apa? ijtima ulama, Ijtima, mufahatnya para ijtima, ulama. ijtima, Iya. ijtimaul ulama. Oh iya, ijtimaul. Wah, dikasih bahasa Arab nggak paham, kasih bahasa Jawa nggak paham nanti. Lah, apa ini maksudnya? Nah ya itu kan saya bertanya pada orang, kan saya masih bertanya-tanya kan. Gini, saya tanya. Oke, bawakan data kepada saya. Siapa yang mengatakan bahwa termasuk dalam kategori ijtima ulama? Silahkan bawakan data kepada saya. Ya kalau orangnya masa di video Om. Data. Gini aja. Kalau memang dari Nabi, dari Rasul Muhammad SAW, saya bertanya mana. Oke, saya tampilkan. Oke. Nah, Iya. Padahal saya yang minta data, malah kamu yang minta data ya. Oke, saya tampilkan. Tenang, saya punya data kok. iya. Ya. Enggak, saya enggak berdebat Om, cuma bertanya, itu boleh enggak kan gitu menurut kata saya itu. Lihat. Ini kitab Al-Azkar An-Nawawi, ya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ya. Nah, beliau di sini mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, ya, banyak sekali, ya. Judulnya kan Azkar, ya, adalah zikir-zikir begitu. Jadi dari zikir kehidupan pun ada, termasuk zikir-zikir atau bacaan-bacaan di dalam sholat. Dan riwayatnya ini bersambung sampai kepada Rasulullah. Gitu, oke, lihat ya. Nah, di sini ada dalam bab yang menjelaskan apa yang diucapkan ketika mengangkat kepala dari sujud. Begitu, maksudnya adalah duduk di antara dua sujud. Oke, lihat ya. Nah, wa bima rawainahu fi sunanil Baihaqi, ya, ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian fi hadisin mabitihi inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anha wa salati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili fadzakarahu qala wa kadza wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati qala Nabi berkata, ya. Oke, saya terangkan secara singkat ya. Riwayat dari Sunan Imam Baihaqi, ya, beliau mengutip riwayat dari sini dari Sunan Baihaqi dari jalur kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ketika Ibnu Abbas di sini mabit bermalam, ya, bersama dengan bibinya yaitu Maimunah, begitu. Nah, kemudian melihat sholat Nabi di waktu malam hari, ya, kemudian kesaksian dari Ibnu Abbas idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari sajadah, qala, Nabi mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya. Wa fi riwayatin Abi Dawud, riwayat dari Abu Dawud, wa afini wa isnaduhu hasan, dan sanatnya adalah hasan. Jadi siapa yang baca doa Rabbighfirli? Siapa yang baca doa Rabbighfirli? Siapa? Iya, Nabi. Sudah, Judair, selamat datang di kebenaran.
Jelas ya? Bukan ijtima ulama. Berarti harus dibaca itu. Iya. Iya. Gimana? Berarti harus dibaca. Wajib. Ya iya toh, bacaannya harus mengikuti itu toh. Enggak, maksudnya itu wajib. Wajib atau enggak? Ya itu maksudnya itu wajib dibaca. Yang Anda ketahui wajib atau tidak? Ya, yang ku tahu sunat muakkad. Oke, Anda tadi minta data ya, kalau Nabi bilang itu, kalau Nabi yang mengucapkan data seperti itu, yang mengucapkan kalimat itu. Ya, oke, sekarang saya minta data siapa yang mengatakan kalau hukum mengucapkan Robbi Firli itu adalah sunnah muakkad. Silahkan. Data by data ya. Nggak punya kita. Nah, terus dari mana ngomong itu sunnah muakkad? Enggak, saya kan cuma tanya itu. Iya, terus menyimpulkan itu sunnah muakkad itu dari mana? Ngaji kupingan, Nah, ngaji kuping kan, jadi selamat datang di kebenaran. Nah, makanya ya, namanya aja wong gendeng, nggak salah sih. Soalnya kita itu banyak Nggak salah. menyalahkan orang dari mana kok Anda bisa bilang bahwa yang baca kalau dalam sholat itu ada kemunafikan, itu kan sudah menyalahkan. Dan yang Anda salahkan itu bukan orang biasa, tapi adalah baginda Nabi. Apa? Kan hakikatnya kita kan kepada Tuhan. Nggak usah ngomong hakikat, nggak usah ngomong hakikat. Ya tadi apa ya? Ilmu hakikat tidak yukhalif anis syariah. Ilmu hakikat nggak bisa terpisahkan dengan syariat. Ya. Hakikat mana? Hakikat siapa yang mengatakan bahwa dalam sholat itu ada kemunafikan? Coba, ayo kita diskusi data by data. Saya sudah mengeluarkan satu data loh. Saya bisa mengeluarkan 1000 data untuk Anda. Bawakan saya satu data coba. Pertama tadi, siapa yang mengatakan bahwa membaca itu adalah sunnah muakkad? Satu. Yang kedua, siapa ulama hakikat, siapa ulama ma'rifat yang mengatakan kalau di dalam sholat ada kemunafikan? Ayo kita diskusi ilmiah. Silahkan, saya tunggu datanya. Enggak gini loh maksud saya. Ini data. Enggak, referensi cepat. Enggak Referensi. punya. Nah, terus ngomong dari mana kamu kayak begitu? Hah? Hakikat siapa kamu ikuti? Hakikat siapa? Ma'rifat siapa kamu ikuti? Hah? Ayo. Laulah Makanya kitab ya takallamul walad. Orang tuh ngomong kalau nggak punya data, nggak punya kitab, nggak punya referensi. Anak kecil juga bisa ngomong. Ini saya ini yang cari kebenaran. Apa? Saya kan cari kebenaran di sini. Cari kebenaran itu bukan di sosial media, saudara. Cari kebenaran itu cari guru dalam dunia